Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Faqulu ila hadratin nabi mustafa sayyidina maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khususan Sayyidi Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Dawud Hasan Haji Allahumma fillahu warhamhu wa kunhu wa jangan jannata maswa ma'wahu barakati wa karamatihi taqabbal butul arifin lana wa lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aku niat ngaji karena mencari ridhonya Allah. Aku niat ngaji karena mencari ilmunya Allah. Aku niat ngaji karena menghilangkan kebodohan. Aku niat ngaji karena mensyukuri nikmat sehatnya akal. Al-ma'rifatu wa aqsamuha. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang isim ma'rifat dan pembagiannya. Isim ma'rifat adalah alladzi yadullu ala muayyanin, lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu. Isim ma'rifat itu ada 5. Wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al ismul mudmaru nahu ana wa anta, wal ismul alamu nahu zaidun wa makkata, wal ismul mubhamu nahu hadha wa hadhi wa haula, wal ismul ladzi fihi al-alif wal lam nahu ar-rijalu wal ulamu wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ati. Yang pertama adalah isim dhamir. Jadi isim ma'rifat itu ada 5. Yang pertama adalah isim dhamir. Yang pertama ismul mudmar, isim dhamir. Isim dhamir adalah ma wudi'a lid-dilalati 'ala takallumi au ala mutakallimin au mukhatabin au ghaibin. Jadi isim dhamir adalah isim yang menunjukkan orang yang berbicara atau menunjukkan orang yang diajak bicara atau menunjukkan orang yang tidak ada, ghaib. Itu. Jadi apabila ada isim menunjukkan orang yang berbicara, maka isim itu namanya isim dhamir. Atau ada isim menunjukkan orang yang diajak bicara, kayak kamu, itu berarti isim dhamir. Dia, itu berarti isim dhamir. Seperti contoh huwa, qul huwallahu ahad. Lafaz huwa pada contoh surat Al-Ikhlas ini adalah isim dhamir, yaitu isim yang menunjukkan dia. Berarti kalau dia kan nggak ada, nggak di hadapan, bukan orang yang berbicara, dia, itu Allah. Berarti ini isim dhamir. Itu contoh sedikit tentang isim dhamir. Nah, untuk lebih jelasnya seperti yang sudah dijelaskan dalam bab fa'il dan bab mubtada, ya. Seperti wa huma hum, ya.
anta, antuma dan yang lain sebagainya itu sudah dijelaskan dalam bab fa'il atau dalam bab mubtada. Yang kedua daripada isim ma'rifat adalah isim alam, nama. Isim alam. Isim alam. Isim alam adalah ma wudi'a lid dilalati isim alam adalah ma yadullu ala muayyanin biduni ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin. Isim alam adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu tapi tanpa membutuhkan qarina ataupun petunjuk mutakallim ataupun indikasi takallum orang yang berbicara atau mukhatab atau orang yang tidak ada. Saya ulangi, isim alam adalah ma yadullu ala muayyanin, sesuatu ataupun lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu biduni ihtiyajin, tanpa membutuhkan ila qarinatin, terhadap tanda ataupun rambu-rambu. Seperti contoh Muhammadun, Pak Muhammad. Jadi menunjukkan sesuatu yang tertentu, yaitu orang yang bernama Muhammad. Itu kan sudah terunjuk, orang yang bernama Muhammad. Lah, menunjukkan sesuatu tentunya ini tanpa menunjukkan apa? Tanpa membutuhkan pertanda ataupun petunjuk atau tanda. Kalau tadi itu kan menunjukkan apa isim dhamir ada indikatornya, yaitu takallum, atau mutakallim, atau mukhatab, atau fa'il. Kalau ini tanpa, ya, tanpa petunjuk itu. Ini berarti itu adalah namanya isim alam. Alam itu nanti ada dua, ada alam muannas, ada alam muzakkar. Ini adalah contoh alam yang muzakkar. Yang muannas seperti Fatimah misalnya. Ada orang bernama Fatimah. Ini kan nama orang, berarti menunjukkan perempuan yang bernama Fatimah. Terus isim ma'rifat yang ketiga adalah ismul mubham. Ya, ismul mubham. Ismul mubham. Nah, isim mubham itu nanti ada dua. Ada isyarah, ada mausul. Isyarah adalah ma wudi'a liyadullu ala muayyanin biwasitati isyaratin. Ma wudi'a liyadulla ala muayyanin biwasitati isyaratin hisiyatin au ma'nawiyatin. Isim isyarah adalah lafaz yang dibuat untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu melalui petunjuk, baik secara nyata, artinya bisa dilihat oleh mata seperti telunjuk, atau secara hati, yaitu urusan hati yang tidak bisa diraba, yang tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini nanti isim isyarah itu ada lafaz-lafaznya seperti hadza, hadhihi, haula'i. Itu nanti kalau hadza untuk menunjukkan musyar ilaih ataupun yang ditunjuknya itu dekat dan laki-laki. Kalau hadhi ya dan seterusnya. Lah, yang kedua, isim mubham yang kedua adalah isim mausul. Isim mausul ialah isim mausul adalah ma yadullu ala muayyanin biwasitati jumlatin aw shibhiha tuzkaru ba'dahu albattata wa tusamma silatan wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqul mausula wa yusamma aidan. Isim mausul adalah lafaz yang menunjukkan sesuatu yang tertentu
dengan lantaran yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, yaitu lantaran adanya jumlah atau yang menyerupainya yang berada ataupun yang disebutkan setelah lafaz tersebut, yaitu diistilahkan dengan kata sila. Dan silanya nanti harus mengandung robit, mengandung domir yang menghubungkan kepada lafaz tersebut. Contoh, ya contohnya ja'alladzi qoma abuhu misalnya. Ya. Telah datang orang yang bapaknya berdiri. Ini lafaz alladzi ini adalah isim mausul, yaitu isim yang dibuat untuk menunjukkan makna makna yang tertentu ataupun sesuatu yang tertentu, tapi biwasitoti jumlatin, ya, dengan lantaran jumlah yang berada setelahnya lafaz alladzi, yang mana jumlah ini mengandung ataupun bertemu dengan domir yang kembali kepada lafaz tersebut. Ini namanya isim mausul. Nanti ini namanya isim mausul, ini jumlah ini namanya sila, dan ini nanti disebut sebagai aidnya. Itu isim ma'rifat yang ketiga, yaitu ismul mubham yang ada dua, isyarah dan mausul. Yang keempat daripada isim ma'rifat adalah al-muhalla bil alif wal lam, isim yang terdapat alif lamnya atau al. Jadi nanti apabila ada lafaz terdapat alnya dan al itu berpengaruh ke ma'rifatan, maka isim tersebut namanya isim disebut isim ma'rifat. Seperti contoh rajulun misalnya, atau ar-rajulu. Lafaz ar-rajulu ini adalah kalimat yang terdapat alnya, yaitu ar-rajulu. Berarti lafaz ar-rajulu ini adalah isim ma'rifat, yaitu isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, dengan manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Terus yang terakhir, yang kelima adalah isim-isim yang dimudofkan kepada salah satu empat isim ini. Ya. Seperti misal di sini contohnya hula muka, misal hula muka. Hula muka. Lafaz hulamu, ya, lafaz hulamu ini adalah isim ma'rifat. Kenapa? Sebab lafaz hulamu dimudofkan kepada isim ma'rifat lainnya. Dalam hal ini dhamir kaf, yaitu berupa isim dhamir. Tuh contoh atau hulamu zaidin misal. Ini lafaz hulamu dimudofkan kepada lafaz zaitun. Lafaz zaitun itu alam, berarti lafaz zaitun ma'rifat. Lah kalau lafaz hulamu dimudofkan pada isim ma'rifat, berarti lafaz hulamu juga ma'rifat. Itulah sedikit tentang isim ma'rifat. Jadi isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tertentu, dan jumlahnya ada 5, yaitu isim domir, isim alam, terus ismul mubham, terus al-muhalla bi al, isim yang dimasuki al, terus yang kelima adalah al-mudhaf ila zalik.
yaitu isim-isim yang dimudofkan kepada salah satu 4 isim makrifat di atas. Nah, namun perlu diketahui bahwa isim yang paling makrifat adalah lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah. Ya, itu adalah isim yang paling makrifat. Araful ma'arif lafzul jalalah. Isim makrifat yang paling makrifat adalah lafzul jalalah, yaitu lafaz Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Khalil, gurunya Imam Sibawe, itu sekarang konon katanya sudah masuk surga gara-gara mengatakan bahwa isim yang paling makrifat adalah lafzul jalalah. Jadi yang mempopulerkan bahwa isim yang paling makrifat adalah lafzul jalalah beliau Imam Khalil, gurunya Imam Sibawe. Sebab kalau menurut rumus nahwu, maka yang paling makrifat ya sebenarnya adalah isim domir, sebab urusan hati ya. Namun menurut Imam Khalil yang paling makrifat adalah lafzul jalalah. Oleh karena itu konon katanya Imam Khalil sekarang sudah ada di surga. Lah, selanjutnya adalah isim nakiroh. Kalau isim nakiroh kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtassu bi wahidin duna akhar. Ya, yaitu setiap isim yang menyeluruh pada semua jenisnya tanpa menertentukan satu dengan yang lainnya. Contoh rojulun misalnya. Rojulun ini adalah isim nakiroh, yaitu isim yang masih umum laki-lakinya, kelaki-lakiannya masih umum. Entah laki-laki yang hitam, entah laki-laki yang pendek, entah laki-laki yang ganteng, entah laki-laki yang bernama Zaid, ini masih umum. Pokoknya ketika ada orang laki-laki maka itu adalah rojulun. Berarti kan meliputi syai'un fi jinsihi. Syai'un fi jinsihi. Ada jenis yang hitam, ada jenis putih, ada jenis keriting dan yang sebagainya. Itu semuanya masuk ya. Itu namanya isim nakiro. Gampangannya isim nakiro itu adalah isim yang layak untuk dimasuki al. Seperti contoh ar-rajulu al-farasu. Lafaz ar-rajulu ini adalah isim ma'rifat. Kalau tanpa alnya maka rajulun berarti itu adalah isim nakiro. Itu gampangan saja ya. Jadi pada intinya isim nakiro itu adalah isim yang masih meluas, isim yang masih menyeluruh, masih bisa mengakodir semua jenisnya. Tidak terbatas, tidak tertentu pada satu per individu, tidak. Laki-laki yang keriting untuk enggak ya. Itu adalah isim nakiro. Itulah pertemuan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan berkah dari pengarang kitab Jurmiyah. Mari kita akhiri. Seperti biasa, sebelum diakhiri, mari kita titipkan apa yang kita dapatkan pada pertemuan kali ini dengan harapan semoga tentunya kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan ketika kita membutuhkan kita diberinya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.